Halo sahabat-sahabatku peserta seleksi PPPK Guru 2023. Kali ini kita jumpa lagi. Kita akan bahas tuntas simulasi perhitungan nilai akhir dari seleksi PPPK Guru 2023. Singkat, padat, dan jelas. Simak videonya dari awal hingga sampai selesai. Untuk membahas simulasi hasil akhir dari seleksi PPPK Guru 2023 ini, sahabat-sahabat, tentunya kita tidak boleh terlepas untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dalam hal ini yang kita bahas adalah khusus PPPK Guru 2023. Sebelum kita masuk pada simulasi, mari kita melihat dasar dan ketentuannya Bapak Ibu, supaya kita tidak gagal paham dan juga tidak salah sumber informasi. Karena banyak di konten-konten di YouTube ini yang hanya mengulas tanpa dasar yang jelas dan benar. Pada paragraf ke-6, Peraturan Menteri Pendidikan, pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi, Pasal 33, Nomor 1, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. 2, nilai ambang batas dan kelulusan seleksi sebagaimana disebut pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Nomor 3, pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 4, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari nilai kompetensi teknis, nilai kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan selanjutnya nilai wawancara. 5, jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jenis fungsional untuk mendapat persetujuan Menteri. Dan ke-6, nilai ambang batas kompetensi teknis diberlakukan pada kumulatif nilai seleksi kompetensi teknis dengan CET. Nilai seleksi kompetensi teknis ditambahkan dan nilai tambah. Nomor 6 ini sangat penting. Baik sahabat-sahabatku, di sini saya sudah menyajikan sebuah contoh atau simulasi perhitungan nilai akhir untuk formasi jabatan ahli pertama pendidikan agama, baik Islam, Katolik atau Kristen tahun 2023. Saya buat di sini Kabupaten Sukamaju dengan jumlah kuota kebutuhan sebanyak 8. Nah, di tabel ini Bapak Ibu, anggaplah hasil akhir dari mengikuti seleksi PPPK Guru 2023. Yang mana di sini saya memberikan 10 orang peserta. Ada Ari, Ani, Anu, Bobby, Cici, dan sampai ke Dini. Top skor di sini, skor Ari sebesar 600 nilai totalnya dan Dini sebesar 395. Jika kita urut berarti 1 sampai 10. Nah, dari urutan yang saya buat di sini, apakah ini sudah fix atau belum? Tentu ini belum fix Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui dari peraturan Menpan RB tadi bahwa yang berhak menentukan nilai kompetensi teknis adalah pihak Menteri. Karena adanya penambahan nilai bagi yang sudah cerdik atau yang kita kenal dengan istilah nilai afirmasi. Nah, anggap misalnya Bapak Ibu, di sini ada 2 orang P3 yang sudah cerdik, Anwar dan Bambang nomor urut 8 dan 9. Tentu karena mereka sudah cerdik, maka kita perlu melihat pasal 33 ayat ke-6. Nilai ambang batas kompetensi teknis diberlakukan pada kumulatif nilai seleksi kompetensi teknis dengan CET, nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan nilai tambahan. Artinya, bagi yang cerdik, nilai kompetensi teknisnya akan ditingkatkan atau disetarakan dengan nilai ambang batas. Nah, jadi seperti Anwar, dari 240 nilai kompetensi teknis menjadi 450. Demikian pula dengan Bambang. Dari 250 nilai kompetensi teknis akan menjadi 450. Tentu total nilai perolehannya menjadi berubah. Anwar menjadi 669 dan Bambang menjadi 600. Nah, tentu urutan tadi sudah pada berubah.
yang nomor 1 di atas top skor menjadi berubah. Yang jadi top skor sekarang menjadi nomor 8 atau si Anwar. Nah, mari kita coba urut Bapak Ibu. Di sini yang saya berikan sampel ini cuma antara P3 dan P4. Perlu kita ketahui bahwa yang menjadi prioritas utama Bapak Ibu untuk kebutuhan kuota adalah P3. Sekalipun misalnya nilai P4 lulus besar atau tinggi dari P3, tetapi yang diprioritaskan untuk penempatan adalah peserta P3. Nah, mari kita mengurut Bapak Ibu. Jadi yang menjadi nomor urut 1 di sini adalah nomor 8 bernama Anwar. Dan yang menjadi nomor 2 perlu kita perhatikan, nomor 9 dengan nomor 1 Ari dan Bambang memiliki skor yang sama. Tentu yang menjadi nomor urut 2 di sini adalah Bambang. Karena ketentuannya harus diurut siapa yang tertinggi mulai dari nilai kompetensi teknis. Mari kita perhatikan dulu Bapak Ibu. Pada pasal 34 ayat 3, dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, tentu dari ketentuan itu Bapak Ibu, maka yang menjadi nomor 2-nya adalah Bambang dan menjadi nomor 3 adalah Ari atau urut 1 di tabel ini. Kita perhatikan lagi nomor urut 2 dan 3. Di sini ada kesamaan nilai Bapak Ibu, baik dari kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural ataupun wawancara, semuanya sama. Jadi sebagaimana ketentuan tadi mengatakan bahwasannya jika ketiganya ini masih sama, maka kita urut berdasarkan usia. Anggap misalnya si Ani nomor urut 2 usianya 30 tahun, sementara Anu usianya 31 tahun. Tentu yang menjadi nomor urut 4 di sini adalah si Anu yang 31 tahun dan menjadi nomor urut 5 si Ani nomor urut 2. Bila mana jumlah kuota yang dibutuhkan di sini cuma 4, maka yang lolos adalah Anwar, Bambang, Ari, dan Anu. Nah, jadi teman-teman, nilai-nilai itu yang keluar pada hasil chat tidak menentukan apakah kita lolos ataupun tidak. Nah, mari kita memperhatikan Bapak Ibu. Di sini juga saya sudah membuat sampel ada pelamar umum. Nah, mari kita lihat nilai pelamar umum. Dan untuk pelamar umum sebagaimana kita ketahui ini bergantung dengan passing grade. Lolos passing grade maka dinyatakan lolos. Nah, kita perhatikan nilai kompetensi teknis. Passing grade-nya ada 180. Dan nilai kompetensi manajerial dan sosial-kultural ada 117. Dan nilai wawancaranya ada sebanyak 24. Nah, kita perhatikan nomor 4 bernama Bobby. Dia lolos dari kompetensi teknis, juga sosial-kultural dan manajerial lolos. Tetapi dia nyangkut di nilai wawancara. Memang skornya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Tapi dia nyangkut salah satu di antara ketiganya. Tentu dia tidak lolos, sekalipun dia urut 4 atau top skor lah di antara yang lainnya. Lanjut nomor urut 5 ini lolos dan tentu masuk di urutan nomor 6. Kita lihat nomor urut 8, nomor urut 6 pada tabel bernama Cicip. Juga ini lolos karena semua passing grade lolos. Dia masuk urut 7. Dan nomor 7 Doni. Dia juga lolos. Dan tentu yang terakhir di sini Bapak Ibu nomor urut 10 Dini, dia juga lolos passing grade. Sekalipun dia nilainya sangat kecil, tetapi dia lolos semua passing grade. Nah, jadi dari kuota kebutuhan ini Bapak Ibu yang 8, maka yang lolos hanya 8 orang. Tentu yang terbuang adalah nomor 4 dan juga nomor terakhir yaitu nomor 10 si Dini. Nah, apakah ini sudah fix Bapak Ibu? Belum Bapak Ibu ya. Belum sahabat-sahabatku. Ini belum fix. Karena
masih belum saya muat di sini P1 yang kita kenal dengan peserta pelamar PPPK di 2021 yang lalu yang telah lulus passing grade, ditambah dengan THK 2 yang kita kenal dengan P2 yang adalah rekan-rekan kita para honorer yang sudah lama mengabdi dan juga sudah mengikuti ujian PPPK 2021 yang lalu. Pada ketentuan Menpan RB tadi, Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas. Dilanjut pada ayat ke-7, pengolahan nilai hasil akhir pada seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh instansi pemerintah. Artinya Bapak Ibu, nilai teman-teman kita peserta P1 dan P2 sudah di tangan panitia daerah kita masing-masing. Itu kemudian diserahkan kepada panitia nasional. Nah, anggap misalnya kita masukin di sini salah satu P1. Kita tukar si Bobby ini nomor 4 menjadi peserta P1. Nah, kita gunakan langsung skor ini tanpa kita rubah. Tentu, dari skor si Bobby ini 585, maka urutan ini berubah lagi. Dia menjadi nomor urut 6. Nah, artinya Bapak Ibu dalam hal ini, skor nilai hasil perolehan kita pada seleksi PPPK Guru 2023 bukanlah hasil akhir dari segalanya. Tetapi masih adanya P1 ataupun P2 yang nilainya dipegang oleh Panselnas. Dalam hal ini, mari kita terus berdoa sambil menunggu pengumuman yang tinggal sesaat lagi. Dan saya berharap teman-teman yang memang sudah top skor akan lolos dan jadi ASN 2023 ini. Dan demikian saja simulasi dari saya. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semua. Mohon kepada teman-teman untuk mendukung saya melalui like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi penting. Thank you, see you next video.